Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghayr sultan الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه والأحسان اللهم صل على نور الأنور وسر الأسرار وذرياء الأخيار ومفتاح الباب الياسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, dan saya cintai dan saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap guru-guru yang hadir di antara kita, Al-Habib Hasan Al-Kaf, Al-Habib Hussein Al-Kaf, beserta para kiai-kiai yang lainnya, ustadz-ustadz yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Wabil khusus saya hadiahkan salam cinta, salam mahabbah, salam rindu kepada seluruh jamaah yang hadir di ini tempat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala sehatkan kita semua. Allah berkahi setiap langkah kita, Allah permudah semua urusan kita. Amin amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah yang dimana telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat taubah, dan nikmat yang paling utama yang selalu saya sampaikan adalah dimana Allah mentakdirkan kita semua menjadi umat baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita sampaikan kecintaan kita, mahabbah kita, rindu kita kepada sosok manusia yang paling utama, sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling agung, yang tidak ada tandingan kemuliaannya, baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak lama mungkin karena sudah terlalu malam. Sekarang sudah mau jam 1. Saya mau tanya, lanjut atau bubar? Lanjut atau bubar? Lanjut atau bubar? Jam setengah 1, jam 1, jam 1, jam 1, jam 1. Lanjut atau bubar? Lanjut atau bubar? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sebelum saya mulai saya punya ceramah. Tadi saya dalam perjalanan ke sini. Saat saya sedang dalam perjalanan ke sini, ini namanya kampung apa ini? Onjong. Kampung Onjong. Kampung Bojong. Onjong. 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 Ya. Betul. Tadi saya dalam perjalanan ke arah sini. Di perjalanan ternyata Masya Allah jalanannya indah banget. Jalanannya bagus. Saking bagusnya mobil saya sampai pada lecet. Indah betul jalannya. Saya cuma mau tanya, jalanan hak rakyat atau bukan? Rakyat. Fasilitas rakyat atau bukan? Rakyat. Fasilitas rakyat atau bukan? Jalanan adalah fasilitas rakyat. Saya mau tanya, pengen jalan bagus atau rusak? Pengen jalan bagus atau rusak? Jalan bagus atau rusak? Semua pengen punya jalanan yang bagus, jalanan yang enak. Betul? Betul? Makanya saya minta coba di sini ada kadesnya nggak yang hadir? Hah? Pak Kades? Ada di belakang. Ada di belakang. Pak Lurah? Ada di belakang. Saya minta tolong
Saya mewakili suara rakyat. Ya. Saya mewakili suara-suara rakyat yang ada di sini. Tolong itu kalian punya warga difasilitasi dengan baik. Tolong kalian punya warga itu difasilitasi dengan baik. Jalannya kalian perbaiki. Jangan kalian biarkan jalannya rusak. Betul. Betul. Para pejabat, kalian tanpa suara rakyat tidak akan duduk di bangku pemerintah. Kalian tanpa suara rakyat tidak akan memimpin rakyat. Betul. Kalian tanpa dipilih oleh rakyat tidak akan bisa memimpin rakyat. Betul. Oleh karenanya ini suara rakyat. Dengarkan kami suara rakyat. Dengarkan kami suara rakyat. Kami meminta kepada kalian para pemerintah. Kami meminta kepada kalian para pemimpin-pemimpin rakyat. Fasilitasi kami dengan baik. Jangan kau makan uang rakyat. Jangan kau ambil hak-hak rakyat. Kami butuh fasilitas kami dengan baik. Baju yang kalian pakai, baju dinas yang kalian pakai, itu adalah hasil dari kami para rakyat. Mobil dinas yang kalian pakai, itu adalah hasil dari uang rakyat. Kalian adalah hidup dari uang rakyat. Kalian bisa hidup dengan hasil dari uang bayar pajak. Betul. Betul. Oleh karenanya kami sebagai rakyat meminta kepada kalian, kalian para pemimpin-pemimpin bangsa, kalian para pemimpin-pemimpin rakyat, jadilah kalian pemimpin-pemimpin yang adil bijaksana, saudara-saudara. Dan saya minta kepada bupati, terkhususnya bupati Serang Banten ya. Ya, betul. Bupati Serang. Saya minta tolong perhatikan jalanan-jalanan yang ada di pelosok-pelosok daerah. Perhatikan jalan-jalan yang ada di daerah-daerah Banten. Mereka adalah rakyat Indonesia. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas yang baik. Betul? 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 Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Pengen nggak dapat hak rakyat? Pengen nggak dapat hak rakyat? Pengen nggak dapat hak rakyat? Saya mau tanya, kalau para pejabat tidak mengabulkan permintaan kami para rakyat, kalau para pejabat tidak mendengarkan suara kami para rakyat, pejabat, kami adalah rakyat, kami adalah ibu kalian, kami adalah orang-orang yang melahirkan kalian, kami adalah ibu dari kalian yang memberikan kalian kepercayaan untuk memimpin rakyat, untuk memimpin bangsa, untuk memimpin negara. Dan kami juga punya hak ketika kalian tidak baik dalam memimpin bangsa, tidak baik dalam memimpin negara, maka kami demi Allah akan datang ke kantor kalian untuk melengsarkan kalian duduk di bangku pemerintahan. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, saya jahat atau bukan? Saya penjahat atau bukan? Provokator atau bukan? Provokator atau bukan? Penjahat atau bukan? Koruptor atau bukan? Mewakili hak rakyat atau enggak? Mewakili hak rakyat atau enggak? Mewakili suara rakyat atau enggak? Itu dengar baik-baik itu para pejabat. Kalau sakit hati sama ceramah saya, jangan salahkan apa yang saya sampaikan. Berarti ada sesuatu dalam hatinya yang dilakukan kesalahan. Jelas? Jelas? Sallu ala Nabi Muhammad. Pada zaman masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab, pada zaman masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab, itu ada gubernurnya yang mau bangun masjid, akhirnya ngambil tanah hak-hak punya rakyat. Nah, rakyat ini berusaha cari Sayyidina Umar bin Khattab. Saat ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab, rakyat ini ngadu, "Ya Khalifah, saya punya tanah diambil, saya punya tanah dirampas sama gubernur engkau untuk membangun masjid." Lantas Sayyidina Umar berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, engkau ambil itu ke tong sampah ada tulang.
Ini pemuda datang ke tong sampah, diambil tulangnya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ini tulang nanti kamu kasih ke gubernur. Akhirnya itu tulang dibawa ke gubernur. Sampai-sampai saat di depan gubernur ini menyampaikan pesan, wahai gubernur, ini ada pesan dari Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab. Baru mendengar suaranya, baru mendengar namanya, ini ada pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Gemetar kaki gubernur. Sayyidina Umar terkenal dengan kegarangannya, gelarnya adalah Asyadullah, singanya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab adalah penegak keadilan pada masa khalifahnya. Dikirim itu tulang, ditunjukkan pesannya kepada Pak Gubernur. Gubernur, ini ada pesan dari Sayyidina Umar bin Khattab, katanya saya suruh ngasih tulang. Apa kata Pak Gubernur? Apa yang telah saya buat kepada engkau sampai-sampai Khalifah mengirim tulang kepada saya? Akhirnya rakyat ini ngomong, Pak Gubernur mau bangun masjid tapi ngambil tanah saya. Pak Gubernur mau bangun masjid tapi mengambil tanah saya. Akhirnya apa? Karena tulang tersebut, gubernur tersebut mengatakan, pemuda, saya kembalikan tanahnya. Mana hak kamu? Saya kembalikan, saya ganti lebih. Ini pemuda bertanya-tanya, kok bisa ya Khalifah cuma sekedar ngirim tulang, hak-hak saya dikembaliin? Kok bisa ya cuma modal tulang gubernur ketar-ketir? Pemuda ini nanya sama gubernur, Pak Gubernur, kenapa kok modal tulang gubernur segitu takutnya sama Khalifah? Apa kata gubernur tersebut? Saya yang salah. Saya merasa saya memimpin, saya merasa saya punya jabatan, sampai-sampai saya berani mengambil hak-hak rakyat. Padahal saya tahu ini teguran untuk saya hidup untuk memiliki jabatan. Tapi saya tahu dan saya diajarkan sama Khalifah, jabatan ini tidak akan dibawa mati, dan kelak yaumil kiamah saya akan menjadi tulang belulang seperti yang Khalifah kirim ke saya. Apapun jabatan kalian itu tidak akan dibawa mati. Apapun pangkat kalian itu tidak akan dibawa mati. Kelak yaumil kiamah pangkat kalian, jabatan kalian akan dipertanggungjawabkan semasa hidup dunia. Nanti ketahuan, oh ini yang suka ngambil hak-hak rakyat ini, oh ini yang suka korupsi ini, oh ini adalah maling-maling berdasi. Dan kelak akan dihisab di yaumil kiamah di hadapan Allah. Mungkin kalian bisa selamat atas hukuman dunia, tapi kalian tidak akan bisa selamat dari hukum yaumil kiamah. Jelas? 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Dan saya akan mengirim pesan kepada bupati. Saya pengen semua yang ada di sini, sebelum saya mulai ceramah, kalian siapkan uang terbaik kalian. Ini adalah bukti keinginan besar kita untuk memperbaiki jalan yang ada di sini. Kalian keluarkan uang kalian, siapkan uang kalian, walaupun tidak seberapa, tapi itu adalah peringatan kesungguhan seorang rakyat untuk memperbaiki jalan yang ada di sini. Uang itu bukan untuk saya, uang itu bukan untuk orang-orang FPI, uang itu bukan untuk panitia, uang itu bukan untuk jamaah saya kembalikan lagi, bukan. Uang itu saya titipkan ke Pak Lurah untuk disampaikan ke Bupati bahwasanya ini adalah uang rakyat, ini suara rakyat yang pengen jalannya diperbaiki. Siap? 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 Siap ada perubahan? Siap ada perubahan? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang saya minta dari FPI semua muter, ya, ditain semua uang di sini, dan saya minta nanti ada Pak Lurah. Pak Lurah mana? Belakang. Di belakang. Pak Lurah, Bapak Lurah ganteng, sayang. Pak Lurah, ayo sambil semua muter. Assalamualaikum
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسرار الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك الرب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى
Sudah? Tadi yang nanggok mana naik ke atas panggung sekarang? Tadi yang ngumpulin dana nanggok sini naik ke atas panggung sekarang. Hah? Mana tadi? Belakang, belakang. Hah? Iya, udah selesai belum? Mana tadi panitia yang muter mana? Naik, panitia naik. Yang itu, yang leader. Yang belum selesai. Udah selesai belum? Sudah, naik ke panggung. Sekarang saya minta tolong dengan hormat. Saya minta tolong perwakilan dari daerah sini. Naik. Tokohnya atau lurahnya. Coba, saya minta tolong dengan hormat untuk Pak Lurah naik ke atas panggung. Pulang kali. Ada? Paluranya Pulang Pak Lurahnya. Pak Camat ada? Nggak ada. RT RW-nya mana? RW-nya ada yang hadir? RW ada nggak RW? Ada. Ini siapa? RT. Oh, ini Pak RT-nya. Pak RT, dengan hormat saya minta Pak RT naik. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak RT. Pak RT, ini ada titipan dari rakyat. Tolong disampaikan ke lurahnya, ke camatnya. Rakyat minta walaupun hasilnya sedikit, rakyat di sini minta jalannya diperbaiki. Rakyat minta difasilitasi dengan jalan-jalan yang baik. Berikan hak-hak rakyat. Sampaikan kepada mereka, ini uang walaupun sedikit tapi ini suara rakyat. Kalau rakyat aja masih mau mengeluarkan uang untuk perbaikan jalan, harusnya pemerintah mau mengeluarkan uang untuk perbaikan jalan, karena ada namanya APBD. Ada namanya APBD. APBD itu biasanya dana itu turun untuk perbaikan jalan. Nah, kalau jalan separah itu, uangnya kemana? Larinya kemana itu uang? Betul? Makanya ini suara dari rakyat. Pak RW, saya minta tolong dikasih ke Pak RW. Hah? Gak usah, Pak, langsung aja kasih ke Pak RW. Ya. Ini adalah suara rakyat Pak RW. Saya minta tolong sama Pak RW, sampaikan salam hormat kami sebagai rakyat. Sampaikan salam hormat kami sebagai rakyat untuk pemimpin-pemimpin rakyat yang ada di sini. Makasih banyak Pak RW. Saya minta maaf. Ya. Saya mau tanya, semua di sini pengen nggak jalannya bagus? Ah, ini rakyat Pak RW. Pengen nggak jalannya bagus? Pengen Pak RW, semua pengen. Tolong dibantu warga-warga di sini Pak RW. Insya Allah dibantu Pak RW ya. Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan saya Reza Banahsan berjanji demi Allah, selama mata saya masih terbuka, selama Allah masih memberikan nyawa kepada saya, maka demi Allah selama itu juga akan saya sampaikan dan akan saya suarakan hak-hak rakyat untuk segera diadili mereka para pemimpin-pemimpin bangsa yang mengambil hak-hak rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Begitu Pak RW. Pak RW ini titipan dari rakyat. Saya tolong sampaikan ke lurahnya atau ke camatnya. Ini suara dari rakyat Pak RW. Insya Allah dengan hadirnya saya di sini banyak perubahan. Atas perjuangan saya hadir di sini, saya berharap kampung ini jauh lebih baik, lebih maju. Pemuda-pemudanya dekat sama Allah, nggak jauh dari ulama-ulama yang lurus. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Pak RW, saya mau tahu Pak RW. Pak RW tahu nggak dana APBD berapa yang masuk? Nggak tahu ya. Tapi selalu pasti ada kan APBD yang turun, dana yang turun. Nah, dan kita berharap semoga Pak RW bisa menyampaikan amanah dari kami rakyatnya. Ya, betul. Insya sallu ala Nabi Muhammad. Begitu, terima kasih banyak Pak RW ya. Maafin Anda ya. Nah,
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, singkat saja karena sudah jam 1 lewat. Ini udah jam 1 lewat, udahan atau lanjut? Udahan atau lanjut? Jam 1 lewat, udahan atau lanjut? Udahan atau lanjut? Saudara-saudara, ini peringatan apa? Hah? Ya saya nggak bahas Isra wal Mi'rajnya ya, karena saya setiap datang ke Tanah Arat selalu peringatan Isra wal Mi'raj. Saya sekarang pengen pemuda-pemuda di sini makin bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad. Saya akan menjelaskan salah satu kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar kerinduannya kepada baginda Maulana Muhammad. Dikisahkan dalam riwayat Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah adalah dikenal sebagai tukang azannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Bilal izin menghadap kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Wahai Khalifah, saya izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Lantas Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Bilal ibn Rabah, saya tidak akan menurunkan seseorang yang telah dinaikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Bilal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifah, aku izin. Kalau masih pada ngobrol, saya turun dari panggung, saya pulang. Jangan ngobrol. Ini waktunya ngaji sekarang. Tadi saya nggak bela rakyat. Saya menyuarakan hak-hak rakyat. Sekarang saya ngaji. Dengarkan baik-baik. Akhirnya Sayyidina Bilal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Khalifah, saya izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Akhirnya Abu Bakar nanya Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Bilal ibn Rabah, ya Bilal, apa yang membuat engkau untuk minta izin sama aku untuk berhenti mengumandangkan azan lagi? Sayyidina Bilal menoleh ke bukit di mana tempat Sayyidina Bilal azan, lalu menoleh ke sudut kota Madinah di mana tempat Rasulullah berdiri memandang Sayyidina Bilal azan. Sayyidina Bilal mengingat memori kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 waktu Rasulullah terkadang membangunkan Bilal, memberikan kabar kepada Bilal, mengingatkan kepada Bilal, wahai Bilal, waktu sholat. Dan terkadang aku datang ke rumah Rasulullah lalu membangunkan Rasulullah, mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, waktu sholat. 5 waktu aku bersama Rasulullah. Kenangan itu membuat aku tidak kuat akan kenangan tersebut, yang menjadikan aku tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, Bilal, kalau itu adalah permintaan engkau, maka saya kabulkan permintaan tersebut. Dalam riwayat diceritakan akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah pulang kampung, saudara-saudara. Saat pulang kampung, Sayyidina Bilal bin Rabah lambat laun, lambat waktu, mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, Sayyidina Bilal ditegur oleh Rasulullah. Ya Bilal, ma hadzal jaba'? Limadza lam tazurni? Wahai Bilal, sungguh gersang hatimu, wahai Bilal, mana kerinduanmu padaku? Lama kau tak kunjung padaku. Saudara-saudara, Sayyidina Bilal terbangun dari tidurnya dan lalu Sayyidina Bilal menangis. Saat Sayyidina Bilal menangis, dia mesti ngobrol, coba perhatikan, coba lebih fokus, coba ada iringan salawat Jibril, nggak usah pakai hadroh, coba vokalisnya mana belakang. Sallallahu ala Muhammad. Saat itu ketika Sayyidina Bilal terbangun dari tidurnya,
Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal menangis, dan saat dalam tangisannya Sayyidina Bilal didatangi oleh keluarganya. Saat Sayyidina Bilal terbangun dengan tangisannya, Sayyidina Bilal didatangi oleh keluarganya. Wahai Bilal, apa yang membuat engkau menangis? Wahai Bilal, apa yang membuat engkau bersedih? Lalu Sayyidina berkata, aku dalam keadaan takut. Aku takut Rasulullah meninggalkanku. Aku takut Rasulullah tidak mengakuiku. Aku takut Rasulullah tidak menganggapku sebagai umatnya. Aku takut Rasulullah meninggalkanku. Rasulullah datang ke dalam mimpiku lalu menegurku, wahai Bilal, ya Bilal, mahazal jaba' limaza lam tazurni. Wahai Bilal, mana kerinduanmu padaku? Sungguh gersang hatimu lama kau tak kunjung padaku. Akhirnya saudara, keluarganya berkata kepada Bilal, Bilal, mungkin sudah waktunya untuk kamu menjemput kerinduan kamu kepada Rasulullah. Datanglah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemputlah kerinduanmu kepada baginda Maulana Muhammad. Resapi suara saya, dengarkan suara saya. Akhirnya dalam riwayat diceritakan Sayyidina Bilal siap-siap untuk berziarah ke makam Rasulullah. Saat siap-siap Sayyidina Bilal lagi-lagi mengeluarkan air mata. Kekhawatiran Sayyidina Bilal begitu besar karena khawatir ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat akhirnya diceritakan Sayyidina Bilal mulai berjalan menuju kota Madinah. Saat dalam perjalanan menuju kota Madinah, teringat lagi memori kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal teringat ketika waktu sholat, terkadang Rasulullah mendatangi Sayyidina Bilal lalu mengingatkan, Bilal, waktu sholat. Ya Bilal, waktu sholat. Wahai Bilal, telah masuk waktu sholat. Dan terkadang Sayyidina Bilal membangunkan Rasulullah, mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, waktu sholat. Dan pada saat itu karena kenangan bersama Rasulullah, menetes lagi air mata Sayyidina Bilal. Dalam perjalanannya adalah jalanan penuh dengan air mata. Perjalanan tersebut adalah perjalanan yang indah, perjalanan yang mulia, di mana perjalanan tersebut adalah perjalanan untuk menjemput kerinduan kepada sang kekasih Maulana Muhammad. Saat hampir sampai di kota Madinah, terlihat bukit di mana tempat Sayyidina Bilal azan. Sayyidina Bilal memandang di mana bukit tersebut adalah tempat di mana Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Lalu melihat sudut kota Madinah di mana saat itu Sayyidina Bilal teringat akan kenangan ketika mengumandangkan azan. Rasulullah memandang wajah Sayyidina Bilal. Semakin deras air mata Sayyidina Bilal mengatasnamakan rindu kepada Nabi Muhammad. Semakin besar rindunya kepada Nabi Muhammad, semakin kencang suara air mata Bilal, semakin kencang jeritan suara tangisan Sayyidina Bilal mengatasnamakan rindu kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, setelah sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telah habis suara Sayyidina Bilal selama di perjalanannya terus mengeluarkan air mata dan jeritan-jeritan suara tangisan mengatasnamakan rindu kepada Nabi Muhammad. Saat sampai di depan makamnya Rasulullah, yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Bilal teringat teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dalam mimpinya, wahai Bilal, mahazal jabal limaza lam tazunni. Wahai Bilal, sungguh gersang hatimu
Mana kerinduanmu padaku? Lama kau tak kunjung padaku. Suara Sayyidina Bilal mengatasnamakan rindu, suaranya sudah habis selama perjalanan. Ucapan Bilal hanya bisa mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Saat itu dalam riwayat diceritakan ada orang yang menepuk pundaknya Sayyidina Bilal bin Rabah. Saat ditepuk Sayyidina Bilal menoleh ke belakang, ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lantas Sayyidina Bilal berdiri dari duduknya lalu memeluk Sayyidina Abu Bakar. Menangis Sayyidina Bilal bin Rabah, berteriak Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Khalifah, aku dalam keadaan takut, aku khawatir, aku dalam keadaan takut, wahai Khalifah. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa yang kau takuti? Ya Khalifah, aku bertemu dengan Rasulullah dalam mimpiku. Nabi Muhammad menegurku, wahai Bilal, ya Bilal, ma hazal jabal, limadza lam tazurni? Wahai Bilal, sungguh gersang hatimu, mana kerinduanmu padaku? Lama kau tak kunjung padaku. Wahai Khalifah, aku dalam keadaan takut. Aku takut Rasulullah meninggalkanku. Aku takut Rasulullah tidak mengakui sebagai umatnya. Aku takut. Sallallahu alaihi wasallam. Aku takut Rasulullah tidak menoleh kepadaku. Aku takut Rasulullah memalingkan wajahnya dari wajahku. Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, ketahuilah, barang siapa yang mengeluarkan air matanya mengatasnamakan cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan mereka. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan meninggalkan mereka. Rasulullah tidak akan meninggalkan mereka sebagai umatnya. Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan siapa yang mencintainya. Setelah mendengar kabar dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal bertanya, wahai Khalifah, apakah benar Rasulullah tidak akan pernah meninggalkanku? Apakah benar Rasulullah tidak akan pernah memalingkan pandangannya dari wajahku? Ya, wahai Bilal, Rasulullah tidak akan meninggalkan siapapun yang mencintainya. Karena mendapat kabar tersebut, Sayyidina Bilal merasa tenang. Sayyidina Bilal merasa senang. Sayyidina Bilal merasa bahagia karena mendapat kabar Rasulullah tidak akan meninggalkan siapapun yang mencintainya. Karena mendapatkan kabar Rasulullah tidak akan meninggalkan siapapun yang ingin bersamanya. Rasulullah tidak akan meninggalkan siapapun yang ingin duduk bersamanya. Akhirnya dalam riwayat diceritakan Sayyidina Bilal bersama Sayyidina Abu Bakar beristirahat di bawah sajarah, di bawah pohon. Saat sedang asik mengobrol, bercanda, dalam selingan obrolan antara Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bertanya pada Sayyidina Bilal, Bilal, mumpung kamu di Madinah, maukah kamu azan lagi? Saat itu Sayyidina Bilal tiba-tiba terdiam lalu mengeluarkan air mata, menoleh ke bukit di mana tempat Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Lalu menoleh ke sudut kota Madinah, lalu teringat kenangan memori bersama Rasulullah. Berteriak kepada Sayyidina Khalifah,
Sayyidina Bilal mengatakan, ya Khalifah, aku rindu dengan Rasulullah. Wahai Khalifah, aku belum kuat mengumandangkan azan karena memoriku yang kuat bersama Rasulullah. Wahai Khalifah, aku belum kuat, aku belum siap memandang tempat di mana Rasulullah berdiri memandang saya ketika saya mengumandangkan azan. Karena jawaban dari Sayyidina Bilal menolak, akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengiyakan. Dalam selingan obrolan-obrolannya kembali, ada yang berteriak dari belakang, wahai tukang azan kakekku. Menoleh Sayyidina Bilal dan terlihat jelas di depan muataknya Sayyidina Bilal, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, was Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memanggil kepada Bilal, wahai tukang azan kakekku. Saat dipanggil oleh cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Bilal berdiri lalu berlari ke arah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, memegang tangannya Sayyidina Hasan lalu mengeluarkan air mata lalu berkata, wahai Sayyidina Hasan, wajahku sangat mirip dengan kakekmu Nabi Muhammad. Melihat kakinya Sayyidina Husain lalu berkata Sayyidina Bilal, wahai Husain, Sayyidina Husain, kakimu sangat mirip dengan Rasulullah. Sayyidina Bilal memeluk cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lalu berkata, wahai Hasan, Husain, wangimu begitu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bertanya sama Bilal, Bilal, maukah kamu azan lagi? Bolehkah aku meminta untuk kamu mengumandangkan azan? Sayyidina Abu Bakar berkata dari belakang, Bilal, yang minta cucunya Rasulullah, yang minta darah dagingnya Rasulullah, kabulkan permintaannya. Perintah yang dikeluarkan dalam lisan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain seakan-akan datang dari perintah Rasulullah. Sayyidina Bilal berkata, ya Sayyidina Hasan, ya Sayyidina Husain, sebelum engkau meminta saya mengumandangkan azan, Sayyidina Abu Bakar telah terlebih dahulu memerintahkan saya untuk mengumandangkan azan. Tapi aku belum sanggup akan kenanganku bersama Rasulullah. Tapi permintaannya datang dari cucunya Rasulullah, maka akan saya kabulkan permintaan tersebut. Berjalan Sayyidina Bilal ke arah bukit, di mana bukit tersebut adalah tempat di mana Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke atas bukit. Saat dalam perjalanan ke atas bukit, Sayyidina Bilal menoleh ke belakang lalu melihat sudut kota Madinah, di mana sudut kota Madinah tersebut adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu Rasulullah memandang Sayyidina Bilal saat berjalan ke arah atas bukit. Teringat lagi kenangan bersama Rasulullah. Teringat ketika Rasulullah mengingatkan kepada Bilal, wahai Bilal, waktu salat. Dan teringat terkadang Sayyidina Bilal mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, waktu salat. Sayyidina Bilal kembali mengeluarkan air matanya mengatasnamakan rindu kepada baginda Maulana Muhammad. Saat sampai di atas bukit, Sayyidina Bilal mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kota Madinah keluar dari rumahnya dan saling bertanya-tanya, apakah Muhammad hidup kembali? Apakah Muhammad dihidupkan kembali? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mulai berkeluaran dari setiap rumah-rumah yang ada dalam kota Madinah, lalu bertanya-tanya mereka, aina Muhammad? Mana Muhammad? Apakah Muhammad dihidupkan kembali? Dilanjutkan lantunan azan oleh Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu
air mata. Mereka saling bertanya-tanya, aina Muhammad? Mana Muhammad? Apakah Nabi Muhammad dihidupkan kembali? Kemana Muhammad? Satu kota Madinah bergumur suara tangisan pada saat itu mengatasnamakan rindu kepada Nabi Muhammad. Mereka saling bertanya kepada orang-orang di sebelahnya, aina Muhammad? Apakah Nabi Muhammad dihidupkan kembali? Aina Muhammad? Aina Muhammad? Aina Muhammad? Kemana Muhammad? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan lantunan azan Sayyidina Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu kota Madinah berlarian ke arah bukit di mana tempat Sayyidina Bilal memandangkan azan. Mereka saling bertanya-tanya, apakah Muhammad dihidupkan kembali? Mereka berteriak, ya Muhammad, kami rindu. Ya Rasulullah, kami rindu bersamamu. Kami rindu bersamamu ya Rasulullah. Kami rindu kamu berada tengah-tengah kami. Diteruskan lantunan azan oleh Sayyidina Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu satu kota Madinah bergemuruh suara tangisan mengatasnamakan rindu kepada baginda Maulana Muhammad. Ribuan manusia berbondong-bondong memanggil nama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami rindu. Ya Rasulullah, kami rindu. Ya Rasulullah, kami rindu. Kami rindu. Kami rindu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Banyak yang berjatuhan pingsan pada saat itu mengatasnamakan rindu kepada baginda Maulana Muhammad. Dilanjutkan lantunannya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hilang suara Sayyidina Bilal, para sahabat berlarian ke atas bukit. Terjatuh Sayyidina Bilal, lalu berkata kepada para sahabat, lanjutkan, aku tidak sanggup mengingat kenanganku bersama Rasulullah. Aku tidak sanggup. Lanjutkan lantunan azannya. Satu kota Madinah memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, kami rindu. Ya Rasulullah, kami rindu. Kami rindu.
satu kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dikemuruhkan dengan suara tangisan. Sallallahu Tangisan rindu kepada baginda Maulana Muhammad. Tangisan di mana kerinduan mereka merindukan ketika Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Sallallahu Ya Rasulullah, apakah kami pantas memandang wajahmu? Kami hamba yang banyak dosa, kami hamba yang banyak maksiat. Ya Allah, izinkan kami memandang wajahnya yang mulia. Izinkan kami memandang wajahnya yang agung. Ya Allah, izinkan kami duduk bersamanya. Izinkan kami memeluk badannya. Izinkan kami untuk menatap wajahnya. Ya Allah, Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada kekasihmu Maulana Muhammad. Perkumpulkan kami bersama kekasihmu Maulana Muhammad. Kumpulkan kami bersama kekasihmu Maulana Muhammad. Ya Rasulullah, kami rindu. Dengarkan suara kami umatmu ya Rasulullah. Kami rindu. Kami rindu ya Rasulullah. Izinkan kami memandang wajahmu yang mulia. Engkau adalah nama yang kami sebut dalam salat kami. Engkau adalah nama yang kami sebut dalam salawat kami. Kami tahu ya Rasulullah, kami banyak menyakiti hatimu. Kami berlumpuran dosa. Kami banyak maksiat. Tapi izinkan kami walaupun sebentar memandang wajahmu yang mulia. Izinkan kami walau sebentar memeluk badanmu ya Rasulullah. Izinkan kami walau hanya sebentar memandang wajahmu yang mulia ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad.
paling tidak saya kuat. Saya mungkin bisa bertarung dengan apapun di luar sana. Saya mungkin bisa menghadapi masalah apapun di luar sana. Saya pasti akan menghadapi ujian apapun yang Allah berikan kepada saya. Tapi hal yang tidak mungkin saya bisa kuat adalah ketika saya menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Hal yang paling tidak saya sanggup adalah ketika saya menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah untuk kita. Dan harapan saya cuma satu, ya Rasulullah, saya nggak apa-apa capek, saya berjuang, saya berdakwah pagi, siang, sore, malam, saya berjuang. Saya berdakwah, saya keliling ceramah. Walaupun saya capek, nggak apa-apa ya Rasulullah. Saya sakit, nggak apa-apa ya Rasulullah. Harapan saya kelak di yaumil qiyamah, ya Rasulullah, lihatlah hamba cucumu, lihatlah hamba hanya ingin engkau menghadapku dalam senyuman indah untukku ya Rasulullah. Saya hanya berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya berharap semua yang hadir di sini kita doa bersama, semoga kita bisa diperkumpulkan bersama baginda Maulana Muhammad. Itu baru segelintir salah satu kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru sedikit saya kupas bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap dengan kisahnya sahabat Sayyidina Bilal ibn Rabah, cinta kita semakin bertambah kepada Nabi Muhammad. Kita semakin takut jauh dari Allah, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad dengan perbanyak bersalawat. Insya sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang saya pengen semua bergembira, datangnya saya di sini. Saya pengen ada perubahan, baik akhlak, baik akidah, baik dalam diri kita, perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Insya sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang Ustaz semua air matanya, naikin semua benderanya. Naikin semua benderanya. Sebelum saya tutup, kita nyanyi Maus Pembela Rasulullah bareng-bareng. Setuju? Setuju? Biar terus bergairah semangatnya. Masih ada penceramah lain nggak? Sudah cukup, anak terakhir ya. Ya. Sebelum saya tutup, kita nyanyi Maus Pembela Rasulullah. Ini adalah perjuangan kita untuk membuktikan bahwasannya kita begitu cinta sama Rasulullah. Siap? Siap? Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Tidak pernahkan lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju, terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rehabilitasi demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan masa, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda, engkaukan panggilan Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, menjadi syahid di jalan Allah. Semuanya maju pantang menyerah, walau bergelimang darah, walau menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya, mati syahid adalah hari raya.
takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi bangunan, wahai para singa Allah, bangunlah sudah mendengar kata lawanlah kejayaan, kejayaan. Semua keluarin suaranya. Maju, 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 terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, mengabdi masa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر الاخواننا المجاهدين في غزة وانصر الاخواننا المجاهدين في كل مكان في انحاء العالم يا رب العالمين وانصر الاسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلا والفحش والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah ya Rabb, sebentar lagi kami masuk ke bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berkahi setiap umur kami, jadikan kepribadian kami jauh lebih baik dari yang telah lalu. Jadikan kepribadian kami menjadi kepribadian yang lebih berakhlak dari yang lalu. Ya Allah ya Rabb, ridai kami berjalan di jalan Engkau yang lurus. Ya Allah ya Rabb, istiqomahkan kami dalam hal-hal kebaikan baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya Allah ya Rabb, pertemukan kami di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang mau benci? Yang mau benci angkat tangan. Yang mau benci angkat tangan. Cuman saya minta maaf, ini peci agak sedikit kotor karena sering saya pakai buat ceramah. Buat cewek atau cowok? Buat cewek atau cowok? Cewek atau cowok? Kenapa semuanya pada maju gitu? Sallu ala Nabi Muhammad. Karena banyak yang mau pecinya, saya kasih pertanyaan aja. Ya. Sebutin nasab Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Nabi Adam. Yang tahu angkat tangan. Hah, ada? Coba yang tahu nasab Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam angkat tangan. Nggak ada.
Ganti. Ganti. Ya udah. Sifat wajib 20 siapa yang hafal? Ayo, Bapak maju naik, Pak. Naik, Pak, naik, Pak. Sini, Pak. Naik ke atas, Pak. Ini kenangan. Ini karena ini menjelang bulan Ramadan, saya ini terakhir. Saya nggak terima jadwal sampai bulan Idul Fitri. Jadi ini kenangan terakhir dari saya. Peci. Pak, namanya siapa, Pak? Mim. Bapak siapa? Amin. Bapak Kamim, kita doain semoga beliau sehat. Amin. Coba bacain, Pak. Pak jangan kencing di sini, Pak. Ya, baca sifat wajib 20 Allah. Bismillah. Wujud kidam baqo muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi daniyat qudrat kiradat hayan sama ilmu hayang sama basor kalam qadiran muridan sami'an basiran sami'an basiran mutakalliman. Wujud kidam baqo muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayang sama basar kalam qadiran samidan Aliman. Aliman basiran mutakalliman. Benar. Coba sekali lagi. Yuk, bareng ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqo muhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayya sama basor kalam kudiran muridan kaliman sawian samian aliman sakhayan samian mutbasiran mutakaliman. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sini, Pak. Pecinya dibuka, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Afwan. Mau lagi? Saya enggak nerima jadwal sampai bulan Lebaran. Insya Allah ketemu sama saya lagi setelah Lebaran kalau saya ada umur. Insya Jazakumullah khair semuanya yang udah antusias sampai jam 2 pagi. Semoga ilmu yang saya sampaikan baik bermanfaat baik untuk saya maupun untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Cinta kita kepada Nabi Muhammad semakin bertambah. Amin ya Rabbal. Akhir da'wah wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih nggak apa-apa untuk perempuan nih nanggung. Ya, udah ucap salam lagi nggak usah ya. Udah ucap salam nggak usah apa mau dikasih? Saya kasih ke rambut saya ya. Buat perempuan. Ya, ada yang mau? Hah? Ada yang mau? Saya kasih pertanyaan lagi. Coba yang hafal kitab Jurumiyah bab kalam. Angkat tangan. Ayo kalamu huwa lafzul murakabu. Yang perempuan, yang perempuan. Yang perempuan, ada nggak yang hafal? Yang hafal angkat tangan. Nah, cowok buat apa nih ikat rambut? Ayo siapa coba? Ada? Ya udah ganti Aqidatul Awam 5 nazom. Ada? Cowok.
Kitab Aqidatul Awal 5 langsung ada yang hafal perempuan? Atau bismillah hafal? Ya udah perwakilan siapa sini langsung senang. Ini ketemu itu cuma satu dan ente sini. Iya, kasih jalan. Mundur yang laki-laki mundur. Mundur yang laki-laki mundur. Kasih jalan. Kita dibantuin katanya. Baca namanya siapa? Cinderella. Cik. Nah, namanya siapa? Kanjeng Ratu. Udah nikah belum? Belum. Nah, yang belum nikah. Nah, ini belum nikah ini. Hahui lu. Baca kitab Aqidatul Awam 5 nazam. Siapa Ratu? Ya, bismillah. Lah, diem dia. Ayo baca bareng-bareng. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimillahi bilisani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril mahimil summa